Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Oke, siapa yang belum makan? Atau sudah makan semua? Sudah semangat? Gak sakit kamu semangat? Pastian? Sehat? Hah? Sehat? Oke. Di materi kita pada hari ini yaitu perubahan bumi. Sebelum itu dulu, mari kita sedikit. Silakan berdiri semuanya. Tahu lagu Tangan Diputar-Putar kan? Tahu kan? Oke, 1, 2, 3. Silakan duduk ya. Siapa yang masih ingat materi kita dulu minggu lalu? Jadi apa itu faktor? Apa saja faktor ekonomi perdagangan daerah? Ya, betul ya. Yang lain, ada yang masih ingat? Jadi lain kali ya materi minggu. Contohnya materi minggu ini wajib kalian ingat kalau masuk lagi mata pelajaran IPA. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang perubahan bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. 2. Peserta didik mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan. Nanti kita akan mempelajari apa saja, apa itu perubahan bumi, apa peristiwa alam yang mengakibatkan bencana alam. Nah, Bapak mau bertanya, apa yang akan terjadi jika tiba-tiba tanah di bawah ini bergerak atau bergeser dengan kuat? Hah? Betul. Siapa lagi yang tahu? Gempa bumi. Gempa bumi. Ya, nanti kita akan pelajari. Tsunami. Boleh jadi kalau gempa buminya kuat. Nah, yang pertama yaitu pengertian perubahan bumi. Nah, perubahan permukaan bumi adalah proses alami maupun buatan manusia yang menyebabkan bentuk dan struktur permukaan bumi yang mengalami perubahan. Nah, perubahan permukaan bumi secara alami itu diakibatkan oleh alam itu sendiri, bukan ada campur tangan dari orang lain. Contohnya gempa bumi. Nah, gempa bumi bukan hasil campur tangan manusia kan? Ya kan? Nah, berbeda dengan perubahan permukaan bumi yang
sengaja ataupun yang tidak disengaja oleh manusia. Contohnya seperti contohnya tanah longsor. Nah, tanah longsor ini diakibatkan karena penebangan pohon secara. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa terjadinya tanah longsor. Nah, perubahan bumi akibat peristiwa alam tentu tidak dapat dicegah, betul ya? Perubahan bumi secara alam itu tidak bisa dicegah, tidak bisa kita mencegahnya. Kenapa? Benar yang Bapak bilang tadi, perubahan bumi akibat peristiwa alam itu diakibatkan oleh alam itu sendiri, bukan yang diakibatkan apa? Diakibatkan oleh manusia. Beda dengan perubahan yang disebabkan oleh manusia, bisa kita cegah. Contohnya tadi tentang tanah longsor, bisa kita cegah. Kenapa bisa kita cegah? Ketika kita menebang pohon, bisa kita lagi menanam pohon kembali, sehingga nantinya tanah tidak akan longsor. Silakan disimak juga ya, ada pertanyaan. Nah, perubahan bumi karena faktor peristiwa alam. Nomor 1 yaitu banjir. Banjir bisa disebabkan oleh faktor alam karena meningkatnya curah hujan atau dibarengi dengan aktivitas manusia. Nah, banjir ini juga termasuk perubahan alam. Bisa juga perubahan alam, bisa juga dibarengi oleh perbuatan. Kenapa bisa dibarengi oleh perbuatan manusia? Karena contohnya membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang menjadi banjir terjadi. Contohnya curah hujan atau debit air tinggi. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai, contohnya sungai itu akan banjir. Yang kedua yaitu gempa bumi. Nah, aktivitas geologi dengan bergerak lempengan bumi. Nah, aktivitas geologi ini adalah aktivitas yang dilakukan di dalam bumi yang terjadi secara alami. Nah, terjadinya gempa bumi ini adalah bergeraknya lempeng bumi yang ada di bawah tanah, yang ada di bawah bumi. Contohnya, bumi tidak hanya membuat bangunan roboh, tapi juga retaknya tanah. Nah, ketika gempa bumi, tidak semuanya rumah itu bisa roboh. Contohnya, kekuatan gempanya itu cuma 3,7 skala Richter. Maka guncangannya bisa saja cuma retak. Pernah kalian lihat dulu kan, kalau ada gempa, tanah bisa retak. Ataupun ada di rumah kalian. Ada. Nah, beda juga dengan ketika kekuatan gempa itu besar. Contohnya saja 8, sekian. Nah, itu bisa mengakibatkan juga tsunami. Nah, itu bisa juga mengakibatkan tsunami dan rumah-rumah bisa roboh. Betul. Gunung meletus. Nah, gunung meletus ini juga diakibatkan oleh perubahan gempa bumi. Nah, cara memainkannya yaitu 2 orang perwakilan dari kelompok saling menarik ini. Nanti Bapak ada pertanyaan. Jadi silakan amati baik-baik ketika kalian menarik ketika kalian saling menarik kain tersebut. Jadi kalian perhatikan isi di dalamnya. Apa yang terjadi ketika rumah-rumah ini ketika kain ini saling digesek. Oke ya? Silakan diperhatikan baik-baik. Nanti Bapak minta satu orang
per kelompok untuk presentasi ke depan. Apa yang kalian lihat ketika sudah memainkan games ini? Oke ya? Mengerti? Risman? Duduk. Pasti ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, perwakilan dari kelompok 1 dorong maju ke depan. Nah, saya mungkin tertarik nih. Kalau bisa tertarik juga bagian juga. Terus kalian perhatikan apa yang terjadi kan? Ketika sudah mendengar ini apa yang terjadi dalam lagi. Oke? Ya, 1, 2, 3. Keras gelap. Oh, oke, udah. Sudah kalian perhatikan kan? Oke. Sekarang silakan kalian tulis ya. Apa yang kalian lihat? Sekarang kelompok 2. Sama aja sih. Udah, silakan diperhatikan. Pertanyaan pertama. Silakan tulis. Sudah? Tulis soalnya, Pak. Ya, tulis soalnya. Ya. Sudah ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada permukaan tanah. Pada permukaan tanah. Saat digoyangkan. Nomor 2. Bagaimana bentuk permukaan tanah? Bagaimana bentuk permukaan tanah? Bagaimana bentuk permukaan tanah? Sesudah dan sebelum. Sesudah dan sebelum. Sesudah dan sebelum tanah digoyangkan. Tanah digoyangkan. Sudah? Sudah, Arya? Celi, Markus? Usman? Oke, silakan dikerjakan ya. Ini Bapak. Iya, cuma 2. Silakan dikerjakan ya. Apa tadi apa sih presentasikan ke depan apa yang telah mereka lihat tadi. Oke? Siapa perwakilan dari kelompok 1? Bastian. Dengar ya. Silakan didengar teman-teman kelompoknya Arya. Dengar. Oh ya. Apa yang terjadi pada permukaan tanah saat digoyangkan? Jawabannya adalah menjadi hancur. Lalu nomor 2. Bagaimana bentuk permukaan tanah sesudah dan sebelum digoyangkan? Sesudah digoyangkan tanah menjadi hancur. Lalu sebelum digoyangkan tanah masih ada. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dikasih W, dikasih O, dikasih W, dikasih. Wow, fantastis. Oke, untuk kelompok 2, siapa perwakilannya? Ciceli. Apa yang terjadi pada permukaan tanah saat digoyangkan? Tanah hancur menerima permohonan habis sisa semuanya. 2. Bagaimana bentuk permukaan tanah sesudah dan sebelum tanah digoyangkan?
Sebelumnya rata baik saja, dan sesudah emas semuanya diselunduk dan pohon di tanah hancur. Berikan tepuk bawah dulu untuk kelompok 2. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, fantasi. Kelompok 3. Ya. Ya, silakan baca dengan tegas hasil diskusinya. Satu, apa yang terjadi pada bumi dan tanah saat digoyangkan? Tanah hancur dan retak. Dua, bagaimana bentuk permukaan tanah sebelum dan sesudah tanah digoyangkan? Sebelum tanah digoyangkan, tanah rapi dan lima beserta pepohonan berdiri dan pokok. Setelah tanah digoyangkan, tanah retak dan rumah serta pepohonan hancur dan retak. Berikan tepuk bawah dulu untuk kelompok 3. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, fantasi. Jadi benar yang kalian kerjakan ya, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang terjadi ketika tanah digoyangkan yaitu tanah menjadi runtuh, rusak, retak, Pohon patah. ya pohon patah, bangunan menjadi roboh. Nah, ketika sebelum tanah digoyangkan, apa yang terjadi ya? Sebelum digoyangkan, Pohon berdiri dan kokoh, pembangunan berdiri dan kokoh, tanah rapi dan ya betul. Jadi jawaban anak-anak kami benar ya. Jadi sebelum tanah digoyangkan tadi, semua pohon, rumah, tanah semuanya belum roboh, masih situasi bagus. Jadi ketika sudah digoyangkan, tanah, pohon tadi, rumah menjadi hancur, tanah menjadi retak, bangunan menjadi roboh, pohon menjadi tumbang. Jadi setelah kita memainkan game tadi, media tadi, kita sudah tahu kan apa yang terjadi ketika terjadinya gempa bumi, sudah kan? Nah, jadi hubungan ataupun penyebab bumi berubah karena faktor alam dan hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Jadi hubungannya yaitu ketika terjadinya peristiwa alam, contohnya gempa bumi. Apa yang disebabkan? Apa akibat dari terjadinya gempa bumi? Nah, terjawab tadi kan dari setelah kita mainkan ini tadi. Jadi kalau terjadi gempa bumi, bangunan menjadi roboh. Nah, sekarang kita sebutin dulu. Masih ingat tepuk 1 kali? Silakan berdiri dulu. Markus. Markus. Semangat. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk berkali-kali. Berciki ber. Sekali lagi ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk berkali-kali. Berciki ber. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak ada tugas. Bagi tugas sudah mengerti kan? Sebelum itu dulu, setelah kita mempelajari tadi dari korban alam, permainan, ada yang masih belum dimengerti oleh anak kami. Ada yang masih belum dimengerti ataupun ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
Nomor 2, sudah mengerti? Berarti Bapak kasih kerja ya, lembar kerja. Jadi Bapak bagikan. Jadi tugasnya ini yaitu dikerjakan satu orang, bukan per kelompok lagi. Oke, jadi posisinya tetap begini ya. Mana Risma? Akan ditulis ya, akan dikerjakan. Ini kusuatin niya. Oke, James mau ya sudah. Dengar ya, apa hal baru yang kita pelajari hari ini tentang perubahan permukaan bumi? Apa hal baru? Apa hal baru? Hah? Karena apa lagi? Apa hal baru? Apa yang kita temui setelah kita mempelajari perubahan permukaan bumi? Hal baru yang kita temui tadi setelah kita mempelajari. Merusak alam dan lingkungannya. Apa? Apa Besian? Apa? Merusak alam dan lingkungan. Merusak Alam dan lingkungan. siapa lagi? Apa hal baru? Ditrin? Jauh ini seperti merusak terumbu karang. Apa hal baru? Markus, apa hal baru? Setelah kita mempelajari perubahan permukaan. Kita sudah tahu penyebab gempa bumi. Nah, Arya. Jadi hal baru yang kita temui setelah mempelajari perubahan permukaan bumi yaitu kita sudah tahu bagaimana contohnya gempa bumi bisa terjadi. Bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Tadi terjadinya aktivitas geologi, yaitu pergeseran lempengan Bumi. Oke. Yang kedua, apa hal yang paling menarik pada percobaan gempa bumi tadi? Hal menarik yang kita temui setelah menarik tadi kotak gempa bumi. Apa Basya? Terjadinya pengguncangan. Oke, terjadinya pengguncangan. Arya? Rumah hancur dan pohon-pohonan berjatuhan. Apa tadi? Rumah hancur dan pohon-pohonan. Rumah hancur dan pohon-pohon tumbang. Kelompok 2. Aku bertanya. Apa? Bangunan kokoh, pohonan kota. Apa Isman? Pohonan bangunan kokoh. Iya. Jadi Rumah menjadi rumah. hal menarik yang kita temui ketika kita sudah memainkan kotak gempa bumi, ketika kita sudah menariknya, Arya menariknya, sebelumnya rumahnya rapi, tanyanya rapi, setelah kita gesek menjadi hancur. Baik, jadi materi kita minggu depan yaitu tentang apa saja akibat
terjadinya perubahan permukaan bumi. Silakan dibaca di rumah, dicari di HP, di Google, baca buku. Oke? Sebelum itu dulu, sebelum kita keluar, mari kita bernyanyi. Masih ingat lagu apa kan? Bukan. Ya. Belajar Pancasila pokoknya. Lagu kala tahun saatnya meraih mimpi. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan akan kita hadapi. Berbagai tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafsa sia-sianya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Perjuangan harus berakhir, kita terus torehkan prestasi. Baik, demikian mata pelajaran kita hari ini. Silakan diingat-ingat ya. Ketika Bapak minggu depan mengingatkan kembali materi kita minggu ini, anak-anak pasti sudah tahu. Jadi silakan juga cari-cari materi kita minggu depan. Mesti Bapak tanyakan. Oke, silakan keluar main-main.